Halo, halo Mbak Firda, Iya, halo Mbak. apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi hari ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial, yaitu seorang penulis yang bernama Firda Patricia. Mbak Firda ini adalah seorang penulis yang sudah menerbitkan buku yang berjudul Hanya Travel Remah-Remah dan Harry Farah. Betul ya Mbak? Iya, betul sekali. Oke, Mbak Firda, perkenalkan nama saya Nafisa dan 30 menit ke depan nanti saya minta Mbak Firda untuk sharing pengalamannya tentang pengalaman Mbak Firda menulis dan kemudahan Mbak Firda untuk menerbitkan buku di Wikipedia seperti itu. Oke. Oke Iya, Mbak Mbak. Firda, sekarang lagi di mana Mbak? Lagi di Malang di rumah. Asli Malang. Kan Sabtu libur. Iya, saya asli Malang. Oke, asli Malang, Malangnya di mana? Di Sukun. Oh itu jauh ya dari Batu ya? Oh, jauh. Jauh Oh, banget. yang saya tahu kan Malang Batu kayak gitu. Ternyata arah Heeh. Sukun ya. Oke, Ya. Mbak Firda, Mbak Firda boleh saya tahu kesibukannya saat ini sebagai apa? Oh iya. Sehari-hari saya adalah seorang dosen matematika Oke, di IKIP Budi Utomo Malang. Nah, oke. selain itu saya juga seorang runner atau pelari. Nah, Wow. jadi saya sudah banyak mengikuti acara-acara race di Indonesia dan di luar negeri juga. Jadi Wow, keren skala sekali. nasional dan internasional. Oke, jadi kesibukannya sebagai seorang dosen, dosen matematika lagi ya? Iya, betul sekali. Oh, banyak orang yang ketika dengar matematika, pusing. Tapi sekarang, wah, keren sekali Mbak Firda menjadi seorang dosen. Sudah berapa lama menjadi seorang dosen? Sudah sejak 2016. Sebelumnya saya guru Oke, matematika oke, juga di sebuah SMK. Kemudian setelah saya selesai magister, saya mutasi ke universitas, ke tingkat oke. universitas menjadi seorang dosen. Gitu. Oke, jadi asalnya mengabdi jadi seorang guru dan akhirnya sekarang menjadi seorang Uh-uh. dosen. Iya, Oke, betul. berarti memang punya Uh-uh. ketertarikan dengan dunia Iya, pendidikan betul. ya. Terus Iya, tadi terutama matematika. terutama matematika. Kenapa? Kenapa matematika? Saya melihat matematika itu ada angka, rumus, Rumus. kos, tangen, apalagi itu. Emang suka Iya. matematika ya Mbak ya? Iya, sejak di SMA dulu memang suka matematika dan selalu dapat nilai yang tertinggi di kelas. Oh, Gitu. Jadi kayaknya emang udah bawaan orok ya, gitu. spesial sekali bawaan orang suka matematika ya. Oke, tadi disebutkan juga seorang runner. Boleh diceritakan maksudnya seperti apa? Atlet kah atau bagaimana? Enggak sih, saya di sini bukan atlet, jadi Mm-mm. saya gimana ya? Saya seorang runner tapi yang non atlet. Oke, Jadi mengikuti komunitas di Malang. Di Malang saya ikut komunitas Run Malang Run. Jadi di situ dulu sebelum pandemi itu biasanya ada latihan bareng. Setelah ada pandemi, kita latihannya virtual sendiri-sendiri. latihannya virtual. Gitu. Oke, Iya, latihannya virtual. Jadi kita cuman posting di Strava. Kita ada klub. Jadi itu kita udah lari berapa kilo nih hari ini kayak gitu. sudah berapa lama jadi runner? Sebelumnya sih mager banget ya. Iya, Kayaknya setelah Lebaran. Kayaknya setelah setelah Lebaran Lebaran tahun itu kemarin. kan Lebaran 2020 kemarin. Itu kan WFH, Iya, kemudian juga Lebaran nggak kemana-mana, jadi betul makanan sekali. buat tamu dimakan sendiri. Iya Nah, betul. akhirnya kan merasa kayak, aduh nggak nyaman banget. Nah, akhirnya nyoba running, ternyata cocok sampai sekarang. Malah ketagihan kalau nggak running tuh kayak Oh, kayak bad mood aja gitu. harus saya coba itu. Jadi bahkan sampai ke luar negeri gitu Mbak. Iya, kalau yang di luar negeri kemarin saya ikut yang acaranya Hello Kitty Virtual Run Link Love Together Mm-mm. itu bulan November. Jadi kita nggak datang ke sana sih, kita hanya setor apa namanya data virtual kita. Oh, mungkin Baru karena kemudian dapat pandemi juga medal. ya, jadi nggak ke sana. Iya, Tapi kalau biasanya kan ada acara internasionalnya ya. iya ada. Biasanya kalau Oke. kalau nggak pandemi ya kita datang ke Mm-mm. tempat race-nya. Nah, kalau karena Oke. pandemi jadi kita virtual setelah kirim data lari kita baru kita dapat medali kayak gitu. Oke. Mbak, keren sekali. Jadi eh, apa?
kemampuan akademisnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Terus kemudian sekarang olahraganya, karena biasanya kalau akademis ya akademis, olahraga ya olahraga. Tapi Mbak Fira ini seimbang, olahraga iya, akademis juga iya ya. Cukup aktif sekali berarti. Ya tergantung ngatur waktunya juga sih Mbak. Apalagi saya juga nulis ya kan. Iya, juga ya nggak cuma nulis buku sih, nulis artikel juga kan. Nah jadi kan kalau dibilang sibuk banyak kegiatan ya banyak kegiatan, cuman kayak ngatur waktunya aja gitu. Wow, penulis, runner, dosen, dan seorang ibu juga. Wah, apalagi di saat ini ibu-ibu banyak yang berteriak ya, pusing kalau online gimana ini gitu. Oke Mbak, langsung aja nih. Jadi Mbak ini sudah menuliskan 2 buku ya. Yang pertama itu hanya Traveler Remah-Remah. Bisa diceritakan? Saya suka banget di jalan-jalan sampai menuliskan sebuah buku hanya Traveler Remah-Remah. Gimana Mbak? Jadi memang saya suka tipe orang yang suka jalan, nggak harus jauh sih. Pokoknya ke destinasi yang baru itu kayak penasaran aja, pengen datang dan pengen merasakan pengalamannya. Nah, kemudian kemarin itu saya memang biasanya saya biasa mencatat setiap yang saya alami. Kalau dari kecil dulu saya suka nulis diary. Nah, kemudian sampai besar ini setiap saya udah habis pergi kemana itu saya ketik memang di laptop. Jadi itu semacam artikel buat diri sendiri. Kayak gitu. Kemudian waktu baca di Wikipedia, waktu itu kan terbit gratis. Nah, terus saya mikir gimana kalau cerita-cerita yang kalau nggak salah ada 10 cerita itu kalau dibukukan gimana ya. Nah, akhirnya saya coba membukukan, cepet kok waktu itu prosesnya. Kemudian ada teman saya yang beli. Nah, terus dia merasakan ada manfaat yang dia nggak tahu, bahwa saya menceritakan di Bandara Changi itu bahwa begini-begini, dan dia baru tahu, oh ternyata di Bandara Changi itu kayak gini ya. Nah, saya di situ, oh ternyata ada manfaatnya ya dengan kita sharing yang kita tulis menjadi entah itu artikel, entah buku dan dibaca orang itu ternyata bermanfaat. Ya, seperti itu. Oke, yang saya penasaran menjadi seorang traveler, tapi kenapa judulnya remah-remah? Remah-remah kan istilahnya remah-remah gitu. Kenapa Mbak? Karena nggak kepengen dianggap kayak congkak, nggak kepengen dianggap kayak sombong gitu ya. Jadi ya travelingnya saya itu ya kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak harus ke tempat yang ke Eropa misalkan. Jadi yang lokal-lokal aja, asalkan itu menarik dan belum pernah dikunjungin, it's okay. Dan yang penting itu dengan siapanya kita pergi, bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa. Nah, ketika saya traveling itu, saya selalu memang dengan suami dan anak. Nah, jadi mungkin lebih berkesan. Jadi saya ingin kayak traveling itu nggak harus yang pergi ke tempat destinasi yang wow, yang wah, tapi dengan siapanya itu yang lebih ngena. Ya betul. Oke, jadi karena ingin, mungkin begini juga kali ya, banyak orang yang traveling, harus spend money banyak gitu. Tapi ketika dengar judul traveler remah-remah, oh apa nih, lebih penasaran orang-orang seperti itu ya. Destinasi mana Mbak yang menurut Mbak itu paling mengesankan? Kalau di buku ini yang saya ceritakan itu waktu ke Malaysia, itu kan saya kan kolektor Hello Kitty. Oh, pecinta Hello Kitty. Iya banget. Oke. Nah, saat itu waktu berkunjung ke Malaysia, itu kita ke Sanrio Hello Kitty Town. Jadi itu kayak area kayak theme park, tapi isinya itu Hello Kitty semua. Wow. Nah, jadi di situ saya ceritakan juga pengalaman saya di sana. Ya karena memang sukanya Hello Kitty, jadi waktu main ke sana ya rasanya happy banget kayak gitu. Karena suka Hello Kitty. Dari kapan Mbak suka Hello Kitty? Dari lama sih, belum married udah suka. Sampai sekarang? Iya, dan barang-barang di rumah saya tuh kayaknya udah noleh ke sana Hello Kitty, noleh ke sana Hello Kitty kayak gitu. Dunia Hello Kitty ya. Saya lihat itu juga di lemarinya ya ada Hello Kitty ya. Ya, ini lemari Hello Kitty. Jadi isinya boneka-boneka dari mana-mana. Oke. Dan untuk judul yang kedua ada Harry dan Farah ya?
Heeh. Oh, bisa diceritakan seperti Kirim apa via. sih judul Itu itunya? sebenarnya kayak pengalaman pribadi, tapi saya apa ya, nggak ditulis semuanya secara apa ya, nggak ditulis semuanya secara mendetail. Jadi gambaran hubungan saya sebelum saya menikah dengan suami saya yang sekarang, seperti itu. Jadi banyak liku-liku yang pada akhirnya kalau emang udah jodoh ya udah pasti pasti ketemu gitu. Ini bisa dibilang Herlin dan Farah itu adalah Mbak Firda sendiri dengan suami. Oke, jadi kisah perjalanan Mbak Firda dengan suami sampai akhirnya menikah. Oke, Iya. menarik sekali. Boleh dong diceritain kayak gimana sih? Mungkin dari alurnya, tokohnya. Itu kan ceritanya ketemunya tuh via apa ya dulu MIRC zaman dulu Oh, banget kan. Iya, betul jadi sekali. kenalnya Ya. jadul banget kan. Jadi kenalnya via MIRC, terus karena waktu itu kenalan terus ditanya lagi ngapain ke warnet gitu kan. Lagi nyari lagu tentang lagunya Peter Pan zaman dulu tuh lagunya Peter Pan kan lagi booming. Ya betul. Nah, terus masnya bilang, oh aku ada lagu-lagu Peter Pan, mau pinjam, ntar aku antar ke rumah. Nah, itu, ya itulah cerita yang saya tulis ya, nggak, yang jalannya juga nggak mulus-mulus aja, ada putus nyambungnya juga. Sampai akhirnya ya udah kalau emang udah jodoh itu pasti ketemu kayak gitu, pasti balik lagi gitu. Ya pasti cerita yang berkesan sekali, yang harus orang-orang itu baca buku Mbak. Oh. Jadi ketika memutuskan untuk, kan saya itu sempat break karena ada salah paham, dan kemudian ketika dia pengen balik, tapi saya masih kayak bener nih nggak akan break lagi. Di saat saya akan memutuskan oke, kita balik, saat itu dia itu sedang mendekati, istilahnya bukan mendekati apa ya, kayak cari pelarian. Nah, cari pelarian ke teman sekolahnya dulu. Nah, Oke. mungkin kalau saya telat sedikit aja menghubungi beliau, mungkin nggak jadi sama saya, jadinya sama si Mbak yang itu. Jadi saat Oke. saya menghubunginya itu, Mas lagi di mana? Dia nggak bilang. Nah, padahal saat itu dia lagi di rumah yang katanya itu buat pelarian aja, karena waktu itu habis putus. Nah, mungkin tapi akhirnya dia bilang ke si Mbak ini bahwa ya udah aku pamit dulu. Padahal awalnya dia mungkin mau PDKT ya. Nah, si Mbak ini memang sebenarnya ada rasa sejak dulu. Mungkin udah GR-GR gimana gitu kan. Iya. Nah, terus mungkin kalau saya telat sedikit aja menghubungi beliau, ya beda lagi ceritanya. Nah, itu tadi kalau emang udah jodoh ya udah pasti balik lagi. Oke. Menarik sekali ya. Ini pas banget buat dibaca buat orang-orang yang mungkin bisa bilang sedang bingung memilih jodohnya ya, seperti apa dan bagaimana kayak gitu. Mbak, tadi kan kalau yang traveler itu berangkat dari pengalaman Mbak yang suka jalan-jalan. Kalau Henry berangkat dari cerita Mbak yang berangkat dari pengalaman perjalanan sebelum nikah. Bisa dong Mbak diceritain ke teman-teman yang lain atau berbagi ke teman-teman lain bagaimana sih kita bisa mengangkat sebuah ide dari pengalaman kita sendiri. Mungkin lebih ke dibiasain aja nulis buku harian. Sebenarnya sih teman-teman itu bisa kok nulis. Buktinya di Instagram itu kalau bikin caption itu kan jago banget. Nah, bikin caption itu kan juga mikir ya kan. Ya, nah, itu kan sebenarnya juga nulis. Meskipun tidak dibukukan, tidak tidak dalam bentuk buku artikel tapi kan membuat caption itu kan kita juga menulis, membuat mikir gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah punya bekal untuk menulis, tinggal dirutinin aja. Mungkin dari nulis di diary dulu. Gitu. Banyak juga penulis yang hebat itu berangkat dari sebuah kebiasaan menulis diary ya Mbak ya. Nulis diary-nya nggak harus panjang-panjang. Pokoknya apa yang dirasain itu ditulis aja gitu. Terserah nanti itu sistematika penulisannya kayak gimana itu urusan belakangan. Karena nanti ada editor ya kan. Jadi yang penting nulis aja apa yang pengen ditulis. Karena
Kalau menurut saya itu dalam nulis itu nggak ada benar, nggak ada salah. Ya pokoknya ya udah tulis aja gitu. Menarik sekali Nanti dalam menulis. perkara benar salah biar editor yang bekerja. Oke, menarik sekali Mbak, harus saya highlight, dalam menulis itu tidak ada benar, tidak ada salah ya. Jadi sebenarnya Karena kan sudut pandang setiap orang beda. Oke, tadi kan kalau buku Mbak itu berangkat dari pengalaman. Ada misalkan kita menemukan seseorang ingin menulis, ingin memulai untuk menulis. Terus ketika saya tanya, ada idenya, ada dari pengalaman dia sendiri. Tapi ketika itu dia merasa tapi perjalanan hidup aku kayak biasa aja. Dari nggak jadi. Gimana caranya meyakinkan diri nih? Kalau pengalaman hidup kita tuh bisa dijadikan sesuatu yang menarik yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi mungkin awalnya menulis untuk pribadi sendiri, kemudian mungkin minta ke teman dekat. Coba deh dibaca, menurut kamu gimana? Nah, gitu. Pasti kan kalau kita baca tulisan kita sendiri memang kayaknya biasa. Ya. Gitu loh, karena kita yang nulis gitu loh. Tapi ketika dibaca oleh sudut pandang orang lain, kita pasti akan bagus kok, mungkin cuman kurangnya kayak gini-gini gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti bimbingan skripsi lah Mbak ya. Nah, mungkin mahasiswa itu membaca tulisannya biasa aja, menurut dia biasa. Tapi ketika sudah dikoreksi oleh orang lain, oleh pembimbingnya, kan pasti ini kurang ini, ini sebaiknya apa nggak kayak gini. Nah, jadi mungkin perlu dari sudut pandang orang lain untuk melihat karya kita. Tidak, total buku yang sudah diterbitkan itu 2. Sebenarnya kalau yang di Wikipedia itu 2, cuman saya kan selain menulis yang cerita-cerita kayak gitu, saya juga menulis buku akademik, buku penelitian, seperti itu ada. Kemudian buku antologi juga ada. Sebenarnya saya menulis 7 atau 8 buku. Gitu. Itu termasuk buku akademik karena emang tugas dari pekerjaan. Harus membuat buku. Gimana cara membagi waktu, Mbak? Di antara kesibukan tadi itu yang pertama diceritakan, ada penulis, runner, dan lain-lainnya, dan juga dituntut untuk kalau sudah dosen sudah menjadi kewajiban ya menulis sebuah karya ilmiah lah istilahnya gitu. Gimana kalau buku Mbak wajib setahun sekali? Oke, kalau untuk buku ya, kalau untuk buku setahun sekali, kalau untuk artikel itu 1 semester 1 biasanya. Gimana Mbak bagi waktunya? Ya, ketika kan saya pagi itu rutinitas saya itu tetap. Jadi pagi setelah sholat subuh itu jam 5 itu udah keluar lari latihan. Ya, terus jam 6 pulang, udah mulai ngurus yang di rumah. Nah, kebetulan kan saya LDR nih dengan suami. Suami saya dinas di Kediri. Oke, iya. Nah, jadi kan hanya mengurus si kecil. Nah, kalau udah si kecil udah beres, baru saya ke kampus. Nah, terus di kampus ya udah saya ngerjain hal-hal yang berkaitan dengan tugas akademik. Nah, kalau udah sore, siangan pulang, sore itu setelah asar, itu ya mungkin saya udah mulai coret-coret yang di luar kegiatan akademik. Entah dapat sehalaman, 2 halaman, ya pokoknya tulis aja dulu kayak gitu. Terus udah di atas maghrib, udah quality time sama anak. Dicerita apa tadi sekolahnya, kayak gitu. Wow, sangat sibuk sekali. Bahkan bisa membagi-bagi pagi nulis fiksi, non fiksi, sore non fiksi, malam baru istirahat seperti itu. Tapi pernah nggak sih nemu kejenuhan dalam kegiatan menulis? Pernah sih. Saya kan sekarang lagi nyicil untuk nulis Hanya Travel Rema-Rema yang kedua. Yeah. Sebenarnya sudah ada beberapa cerita, cuman kemarin kan pandemi, akhirnya kan nggak bisa kemana-mana. Oh betul. Nah kalau saya nggak bisa kemana-mana, apa yang mau diceritain gitu kan? Terus kalau jenuhnya mungkin sebenarnya nggak jenuh sih Mbak, kayak kalau udah misalnya udah males ya udah nggak usah ngetik gitu. Apa-apa gitu, nggak usah ngetik. Tapi besoknya sedikit dipaksa lagi. Mau nulis apa ya kayak gitu, tapi nggak pernah sih yang jenuh sampai berhari-hari, itu nggak pernah. Karena kayak udah rutinitas gitu.
Yang pertama harus suka baca dulu. Yang pertama harus suka membaca. Tuh kalau udah suka baca kan dapat pengalaman baru. Maksudnya kita bisa membayangkan kalau kita baca cerita itu kan kita kayak nonton film. Nah, kayak dari situ kan kita nanti bisa dapat inspirasi dari membaca itu tadi. Oke, ngomong-ngomong secara khas penulis harus membaca, saya setuju sekali. Penulis ingin menjadi seorang penulis yang hebat, ingin bisa menghasilkan karya-karya yang berkualitas, berarti harus menulis. Mbak sendiri nih, tulisan apa yang paling Mbak suka? Bahkan mungkin Mbak punya satu tulisan atau satu karya yang bisa membuat bisa mengubah pandangan Mbak terhadap sesuatu. Tulisan apa ya? Kalau saya sih nggak punya kekhususan suka tulisan apa sih. Cuman buku-buku yang saya koleksi itu di rak buku itu isinya penuh dengan buku-buku tentang traveling. Jadi siapapun penulisnya, saya nggak peduli siapa penulisnya, asalkan itu temanya traveling, pasti saya beli. Bahkan di Goepedia dulu juga ada kan. Saya juga beli bukunya dari Goepedia juga ada temanya traveling. Kalau nggak salah itu perjalanan suami istri, kalau nggak salah itu menikmati bulan madunya gitu loh. Ceritanya tentang traveling itu saya beli dari Goepedia juga. Jadi saya nggak lihat penulisnya siapa, pokoknya itu traveling ya saya beli. Saya lihat ini Mbak ini memang suka jalan-jalan ya dari aktivitasnya nggak ya? Ada dari buku traveling, suka juga lari gitu, runner. Pada dasarnya senang bergerak ya Mbak ya. Nggak bisa diem ya Mbak ya. Dinamis seperti itu. Dinamis. Belum lagi kan saya juga pengurus di suami saya kan pegawai negeri di Kediri. Nah itu kan ada untuk istri-istri itu kan ada organisasinya, organisasi istri-istri. Nah saya kan juga sekretaris di organisasi tersebut. Jadi setiap sebulan sekali, minggu kedua itu saya harus ke sana untuk rapat, untuk mengurus sesuatunya. Gitu. Jadi ya bisa menjadi ini loh inspirasi untuk di sana, ibu-ibu di sana yang suka menulis, tapi kegiatannya juga lumayan bisa dicontoh ini Mbak Firda Patricia ini. Oke Mbak, berarti kalau di Goepedia sendiri kan menerbitkan 2 buku. Kalau di luar sana kan lebih ke buku tentang buku akademik seperti itu. Sudah berapa lama atau sejak kapan Mbak bergabung dengan Goepedia? Di Goepedia itu 2018 atau 2019 ya, itu pun saya tahunya dari teman. Teman saya lebih dulu menerbitkan di Goepedia. Dia ngumpulkan kumpulan puisi atau pantun gitu loh. Nah, saat itu saya gini, dia yang istilahnya dia kumpulan pantun itu dia itu pede loh menerbitkan karyanya kayak gitu dan saya lihat memang lucu pantunnya itu lucu-lucu. Terus saya nanya gimana nerbitin di Goepedia, terus dia cerita, akhirnya saya coba dan ternyata memang cepat di Goepedia itu. Oke, tapi untuk Mbak Fira sendiri sudah punya pengalaman atau pengalaman menerbitkan buku di penerbit lain? Iya, kalau buku akademik iya di penerbit yang udah biasa ngurus penerbitan buku-buku akademik. Oh, berbeda itu di Malang sih. Di Malang. Tapi kalau ke major penerbit, major publisher belum pernah ya Mbak ya? Belum. Oke. Mbak, bisa diceritakan dan kepada teman-teman gimana sih kemudahannya menerbitkan buku di Goepedia biar orang-orang yang ingin nulis tapi masih bingung atau masih belum pede untuk menerbitkan sebuah buku. Silakan Mbak. Saat itu di Goepedia itu ketika kita udah ngirim file, kan itu ada di website kan ya, mudah banget kok. Jadi interface-nya itu user friendly banget, gampang gitu loh. Kita mau ngisi-ngisi itu mudah banget. Terus kalau nggak salah itu nggak sampai 2 minggu kalau nggak salah itu tuh dikabarin udah proses ISBN.
Nah, bagi kita penulis, kita punya ISBN itu udah seneng kan? Betul. Ya kan? Punya Ya. ISBN itu udah seneng. Dan lagi bukunya ini juga dijual online. Jadi mau kapanpun beli, mau beli berapapun itu tuh nggak sampai kehabisan stok gitu. Di marketplace juga ada ya kan, jadi gampang banget. Waktu itu teman-teman saya semuanya pada nanya belinya di mana. Loh, di marketplace ada, jadi gampang banget gitu loh. Jadi nggak harus berbondong-bondong cari kemana, terus ternyata habis gitu kan, nyesek banget. Nah, kalau teman-teman saya kemarin pada mesen sendiri ke marketplace, jadi langsung dapat, langsung dibaca, ya udah, gampang banget pokoknya dapatnya buku di Wikipedia. Dan sekali Mbak yang Mbak utarakan, jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah ragu ya Mbak ya, apalagi kayak aduh saya bisa nggak ya menerbitkan sebuah buku, selagi buku kamu bisa dibaca sama orang lain atau bisa bermanfaat, tidak menyinggung sebuah syarat, tidak menyinggung sebuah pihak dan asli buatan kalian, kalian bisa langsung ke Wikipedia seperti yang Mbak Firda tadi utarakan. Prosesnya cepat, tidak rumit ya, dan mendapatkannya juga mudah. Bisa mendapatkannya mudah, benar sekali, karena zaman sekarang marketplace itu udah jadi ini ya Mbak, udah jadi utama gitu di handphone. Semua orang kayak nggak ada aplikasi yang nggak ada marketplace-nya ya. Jadi bisa menjadi sebuah solusi. Apalagi pandemi kayak gini kan, daripada keluar-keluar kan mending lewat marketplace aja. Betul. Daripada kita keluar lebih beresiko, lebih baik kita buka handphone, kita order, dapat deh juga dapat deh ordernya, order buku Mbak Firda di Tokopedia atau di Bukalapak ya. Dan nanti tenang Mbak, nanti kita sertakan juga link pembelian untuk buku Mbak Firda. Jadi teman-teman yang nanti penasaran bagaimana secara cerita seorang dosen runner juga, apakah super sibuk dengan buku yang berjudul Hanya Travel Remah-Remah dan Henry Farah ya, Henry dan Farah. Nanti bisa kalian langsung order di Wikipedia, di website Wikipedia, di Tokopedia, dan di Tokopedia juga ada seperti itu. Mbak, saya penasaran, di tengah kesibukannya, di tengah minat Mbak itu kan masih bukan minat ya, kesenangan hobi Mbak itu kan banyak nih. Tapi nanti suatu saat kelak Mbak ingin dikenal sebagai apa? Sebagai seorang dosen, sebagai seorang penulis, atau sebagai seorang runner, atau gimana nih Mbak? Gitu. Gimana ya? Pilihan yang sulit. Tapi kalau secara passion itu saya suka menulis gitu. Bahkan kadang-kadang malah sampai teman saya tuh minta dibuatkan caption untuk postingannya di Instagram. Itu minta, dia tuh request aku buatin caption foto kayak gini. Jadi dia sampai minta tolong dibuatin caption. Karena memang caption yang saya buat itu gimana ya, ada unsur apa ya, ngelawaknya dan kadang pantun kayak gitu. Pokoknya intinya nggak pokoknya anti mainstream lah ya. Nah, dari situ tuh saya berarti memang pada dasarnya aku tuh suka nulis gitu. Suka nulis. Jadi mau bikin caption, bikin tulisan di story, bikin status, itu kan juga menulis. Dan kayaknya memang saya passionnya itu mengolah kata-kata, merangkai sebuah kata, bikin modul kayak gitu kan juga buat menggunakan kata-kata. Ya, jadi betul, kayaknya passionnya di menulis. Mbak, tapi kan Mbak tadi juga menulis sebuah artikel. Mbak kalau mau diterbitkan di Wikipedia juga bisa. Boleh loh, kami tunggu. Jadi kita terbuka, tidak hanya untuk fiksi, tapi non-fiksi juga bisa. Bahkan mungkin nanti bisa dinikmatinya lebih luas jangkauannya, tidak hanya mahasiswa yang ada di Malang seperti itu. Kami tunggu Mbak karya-karyanya. Oke, ini sedang draft yang travel remah-remah yang kedua ini masih dalam bentuk draft. Nanti kalau udah nggak pandemi kan jalan-jalan lagi, bisa kirim lagi ke Wikipedia. Oke, semoga semoga cepat berlalu pandeminya ya. Semoga karyanya juga nanti kami tunggu selalu. Oke. Baik, terakhir Mbak, ada saran untuk kami Wikipedia?
apa ya sarannya? Menurut saya sih sudah cukup mudah dan apa ya? Buktinya teman-teman saya semuanya banyak kok Mbak yang ngirim ke Iya, Guepedia. betul. Teman dosen, teman main itu beberapa ada yang menerbitkan di Guepedia juga. Artinya kan Guepedia ini salah satu pilihan penerbit yang apa ya, bisa diperhitungkan gitu loh. Maksudnya nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Buktinya banyak teman-teman saya yang juga ngirim ke Guepedia. Buku akademik iya, terus buku fiksi iya, teman-teman saya itu. Gitu. Mbak Firda, mungkin nanti ada teman-teman di sana yang lagi nonton, pengen tahu lebih lanjut atau apalagi ketertarikan tuh sama sejawat teman sejawat dosen atau mahasiswa yang ingin mengetahui Mbak Firda lebih jauh, bisa dihubungi lewat apa nih? Bisa Instagram atau Facebook, silahkan. Kalau di Facebook itu biasanya saya ada Facebook Firda Patricia juga namanya. Terus atau di email bisa firdavianapatricia1985@gmail.com. Instagramnya? Instagramnya Firda Patricia. Jangan lupa untuk mahasiswanya ya Mbak ya. Iya. Di follow, buka di ini juga beli bukunya. Jadi kadang itu suka tahu kehidupan mahasiswa. Oh lagi nongkrong, oh lagi ngerjain tugas. Terus kadang juga tahu lagi ngeluh banyak tugas dikumpulin bareng-bareng. Dasar mahasiswa. Tapi ya itulah. Jadi kita awet muda karena bergaul dengan anak-anak muda juga. Betul, setuju sekali. Terima kasih atas waktunya. Sangat menginspirasi sekali. Apalagi untuk kaum wanita yang di tengah kesibukannya bisa ya Mbak ya, bisa jadi apapun. Seorang wanita bisa jadi apapun, jadi dosen, jadi runner, jadi apalagi tadi mendampingi suami, iya kan? Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi ibu juga di jadi rumah. Ibu juga. Wow, sekali. Terima kasih Mbak Firda atas informasinya. Semoga memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang ingin menulis dan mulai menulis, bahkan ingin mempunyai cita-cita mempunyai sebuah karya buku seperti itu. Iya. Sampai jumpa. Pokoknya nulis aja gitu ya. Jangan ini ya, jangan takut, tulis aja gitu ya. Jangan insecure, tulis aja. Betul. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Fita. Jangan lupa buat teman-teman semua tetap saksikan acara jumpa ketemu penulis di episode lainnya. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Selalu. Ya.